Bahkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Yes, sekarang udah nggak ada gangguan lagi. Jadi gue bisa tenang. Kayla, Kayla sayang, udah tidur ya? Kayla, Kayla. Kamu bikin hidup aku lebih berwarna, Fitri. Tapi bedanya kalau Kak Farel itu temperamental. Kalau kamu halus, lembut. Aduh, kok malah tidur sih? Ih. Kayla, kamu kasar banget sih orangnya. Kamu tuh mantan pemain Smackdown atau apa? Hah? Mendingan kamu bunuh suami kamu aja deh, bunuh. Ambil pisau sana. Ini kan bulan madu kita, kok malah kayak gitu sih? Tidur aja. Kamu sadar gak sih, Al? Dari malam pertama sampai sekarang, kita tuh cuma tahap ngelepas konde doang. Pi, ini pasti dari Kayla. Halo? Iya, saya? Maaf? Mau bicara dengan siapa ya? Maya. Betul tinggal di sini? Sebentar. Mai, ini dari PT Biru Nusa mau cari kamu. Halo? Iya, saya sendiri. Oh, besok? Bisa. Jam berapa ya? Oh iya. Ketemu dengan? Oh ya, baik. Iya. Terima kasih. Ada apa sih, Mai? Gini, Mam. Perusahaan Biru Nusa itu perusahaan kontraktor. Jadi kan minggu lalu Maya sempat ngelamar kerja di situ. Dan ternyata tadi Maya dipanggil buat interview besok. Wah, bagus dong, Mai. Mudah-mudahan kamu diterima ya. Kamu tuh apa-apaan sih, Bram? Masa istri kamu disuruh kerja? Loh bukan. Bukan Mas Bram kok yang nyuruh. Ini semua murni atas kemauan Maya sendiri. Kenapa kamu memutuskan kerja kantoran, Mai? Dan kenapa kamu ngelamar di kantor lain? Retro masih membutuhkan kamu.
Pi, Maya minta maaf. Maya tahu papi kecewa, tapi Maya nggak mau bergantung sama papi. Selama ini kan kita sudah numpang di sini. Buka resto juga itu semua modal papi. Masa sekarang Maya harus minta kerjaan sama papi juga? Maya kan juga kepengen mandiri. Kamu benar. Niat untuk kerja kantor itu. Jangan memutuskan sesuatu dengan emosional, Mai. Maya sudah pikirkan hal ini matang-matang, Pi. Maya juga sudah diskusi dengan Mas Bram. Mas Bram setuju. Jadi mulai sekarang kita sepakat kalau kafe yang kelola Mas Bram dan Maya kerja kantoran. Aduh, Mami pusing sama kalian berdua. Masa fungsinya jadi kebalik begitu? Bram jaga kafe, kamu kok kerja kantoran. Gimana sih kalian berdua nih? Mami. Ya Mbak, preminya dari debit kartu kredit saya aja. Oh ya tunggu sebentar Mbak. Sebentar ya. Nomor KTP-nya 10500075. Iya Mbak. Iya. Makasih. Moza, kamu tahu nggak di mana tempat yang jual masakan-masakan daerah di sini? Di mana ya? Di Kelapa Gading kali. Kenapa? Kamu kangen masakan Indonesia ya? Karena kelamaan tinggal di luar? Ya, nggak juga sih. Ya, cuma lagi pengen aja. Kamu mau nggak temenin aku ke sana? Ternyata tujuannya ke situ. Ya ampun Tan, kalau kamu tahu umurku, kamu pasti nggak jadi naksir aku deh. Mau ya, Mos ya? Please. Daripada janin yang ada di perutku ini ngiler ya. Ayolah, please, Mos. Gua norok nih, ya. Rutan, aku capek banget. Lain kali aja ya. Bener ya, lain kali. Awas nih kalau bohong. Iya, aku pulang duluan. Moza. Masih aja kamu jual mahal sama aku. Hah? Jadi dia 3 tahun di atas gue? Pantes aja dia nganggep gue anak kecil. Pantes juga dia nolak gue mati-matian. Tapi gue gak peduli. Mau dia lebih tua daripada gue. Kalau gue udah suka sama dia, tetap aja gue suka. Ya asalkan jadi nenek-nenek sih. Kalau nenek-nenek gila aja gue sama nenek-nenek. Moza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, kamu kenapa? Loh, Papa habis dari mana? Habis syuting video klip. Oh, syuting video klip yang judulnya Kucing Garing ya? Juga, bukan kucing garing, kucing girang. Man, jadi kamu cuma syuting video klip. Terus kamu diapain lagi, Man? Ya Allah, Man. Nasib kamu kok apes terus ya? Bukannya kemarin kamu udah latihan goyang, Man? Latihan goyangnya sih udah hot, Ma. Aku kira juga aku suruh joget di belakang penyanyinya. Terus kenapa? Nggak taunya disuruh megang kucing beneran. Kucing girang itu bukan perumpamaan, toh? Bukan, Pak. Itu kucing beneran. Sama sutradaranya aku disuruh gini nih.
sembari ketawa megangin kucing, nggak boleh bergerak walaupun apa yang terjadi. Mana kucingnya pecicilan lagi, naik sana di sini, nongkrong sana sini, nih nyakar-nyakar. Bayangin aja berjam-jam kayak gitu. Nah, habis muka gue. Man, ya terus terang aja, aku namanya kucing, girang lagi. Man, jangankan kucing, manusia kalau lagi girang, bisa nyakar sana sini, man. Apalagi kucing nggak punya akal pikiran, man. Papa juga nggak punya akal, anaknya lagi gini malah girang-girang juga. Man, apes terus kamu, anak mama tuh. Fit, makasih ya udah bantuin aku. Aku juga seneng kok, Rel, udah bisa bantuin kamu. Kita pesen makanannya di kamar aja ya. Di kamar siapa? Ya terserah, aku atau kamu sama aja kan? Nggak mau. Udah, aku mau mandi dulu. Fit, Rel, jangan macem-macem deh. satu macam doang kok. Tikus, Rel. Mana Fit? Mana Fit? Fit, mana Fit? Farel, gimana sih? Di hotel sebesar ini, sebersih ini mana ada tikus? Kamu tuh pinter-pinter tapi masih gampang ya dibohongin. Awas ya kamu. Fit. Au! Benjo lagi nih. Halo Moza. Kamu ngapain kesini? Aku kan udah bilang, aku nggak mau ikut kamu makan malam. Aku nggak ngajak kamu makan malam kok. Aku mau kasih kamu ini. Hah? Ini kan KTP-ku. Kok bisa ada di sini sih? Aduh, dia tahu dong tahun kelahiranku. Apalagi? Aku mau ngajak kamu ke klub. Aku nggak mau clubbing-clubbing lagi. Loh, kenapa? Kan kita pertama kali ketemu juga di klub. Ya pokoknya aku nggak mau. Mendingan sekarang kamu pulang deh. Ya udah, kalau kamu nggak mau, aku juga nggak mau pergi dari sini. Tristan, kamu jangan main-main dong. Mendingan sekarang juga kamu pulang. Enggak. Pokoknya aku nggak mau pergi sebelum kamu mau ikut aku ke klub. Iya, Rel. Gimana? Kemarin waktu aku datang sama Fitri ke pestanya Kayla, papi mami bilang apa? Semuanya baik-baik aja, kok nggak ada yang ngomongin kamu. Nah, sekarang keadaan kamu sama Fitri gimana? Aku sekarang lagi di Bali, berdua sama Fitri. Apa? Rel? Halo? Halo? Ya ampun, sinyal jelek lagi. Rel? Farel ya? Iya, Pi. Dia berduaan sama Fitri ke Bali. Papi denger ya? Anak itu memang benar-benar kelewatan. Tapi mungkin aja kan, Pi, kalau keadaannya itu nggak seperti yang kita pikir, ya kan? Papi tahu, Maya. Farel itu memang ada kerjaan di Bali, mengerjakan kerjaan dari Papi. Tapi Papi nggak sangka kalau dia nekat bawa Fitri. Dan benar memalukan. Ya ampun. Lagian si Farel sih nekat banget sih tuh anak. Wah, ada Mbak jalan sama yang berondong. Lo dua belum pada tahu ya?
sekarang emang lagi trennya begini. Nah, cowok-cowok lebih seneng sama cewek yang udah berpengalaman, mateng, nggak bego lagi. Banyak duitnya lagi. Benar. Jaga ya mulut lo. Dia marah lagi. Nyantai aja. Gue juga suka sama cewek yang lebih tua. Tapi mestinya lebih cantik, seksi, ya seperti Mbak gitu deh. Jaga mulut lo ya, brengsek. Jangan suka gangguin cewek orang lo. Masalah lo. Emangnya gue nggak tahu. Lo kan cuma modal dengkul doang. Palingan lo mau rapiin cewek lo. Kalau ada rezeki, bagi-bagi dong. Gua kan juga bisa memuaskan dia. Asik. Kurang ajar lo ya. Tristan! Ada apa ini? Ada apa ini? Tristan! Ayo bubar! Bubar! Moza, kamu mau kemana Moza? Tristan, jangan ganggu aku lagi. Moza. Juga. Bangun. Kamu nggak mau sekolah? Juga. Aduh, masih pipi juga ditampar. Orang lagi sakit gigi. Sorry, papa nggak tahu. Coba papa lihat. Buset, ini gigi piring basket. Bolongnya gede banget. Udah nggak usah nangis. Terbawa ke dokter ya. Aduh, sakit. Juga nggak mau, juga takut. Norman, apa-apaan sih kamu? Kasar banget sih sama anak. Ngebangunin anak itu nggak usah pakai pukul-pukul segala. Bangunin aja yang baik-baik. Gue lagi deh yang kena. Kenapa sih pada sentimen banget sama aku? Nih, si Yoga giginya sakit. Tapi papa juga nampaknya juga. Ini lagi nih. Seneng ya ngompor-ngomporin biar papa dimarahin Eyang. Lagian papa nggak tahu. Yaudah yuk kita ke dokter. Hah? Ke dokter gigi, Pak? Bukan, ke bengkel ketok magic. Ya iyalah ke dokter gigi. Gimana sih kamu? Juga nggak mau. Nanti gigi juga dicabut. Juga. Biasanya kalau masih sakit, nggak bakal dicabut. Dikasih obat dulu. Nah, kalau sudah rasa sakitnya hilang, nah, baru dicabut-cabut. Tuh, kata juga laki-laki. Masa cengeng? Disuruh ke dokter gigi aja nggak mau. Cemen ah. Dulu waktu disunat berani. Masa sekarang ke dokter nangis? Tapi bener kan nggak sakit. Kagak. Ya. Mana kamu? Ya pelan-pelan dong. Ayo. Wes. Gimana? So far so good kan? Kakak kenapa senyum-senyum kayak gitu? Enggak, seneng aja ngeliat muka kalian cerah kayak gini. Sampai-sampai tadi malam nggak sempat keluar makan malam. Iya nggak, Fit? Oh itu, Aldo tuh punggungnya terkilir Kak, salah urat. Ngapain aja lo sampai kayak gitu? Atraksi lo berlebihan, Kay. Bukan, Rel. Itu gara-gara gue gendong Kayla dari ujung lorong sampai kamar. Siapa coba yang gak gempor? Oh, kirain... Ya udahlah. Terus sekarang kalian mau kemana? Mau jalan-jalan? Yaudah Kak ya, duluan ya. Yuk. Fit, ingat ya pesan gue. Iya. Pesan apaan, Fit? Dia ngancem kamu? Enggak, yuk jalan-jalan. Oh. Iya deh, yuk. Apaan sih? Ribet banget sih kamu. Yaudah gini aja deh. Ih, kamu kenapa? Megang nggak boleh. Megang baju juga nggak boleh. Yaudah gini aja. Ih. Pi, emang bener Fitri sama Farel itu berduaan ke Bali, Pi?
Kayaknya nggak mungkin deh. Maksud Mami, ini nggak mungkin idenya Farel, Pi. Ini pasti karena rayuan gadis kampung itu. Papi kan tahu Farel, dia tuh nggak pernah macem-macem, Pi. Aduh, Mami jadi pusing nih, Pi. Papi juga sangat kecewa sama dia, Mi. Tadinya Papi pikir dia anak yang baik, lugu. Nggak tahu lah. Farel sekarang udah susah dikendalikan, Mi. Jangan-jangan Jangan-jangan apa? Jangan-jangan mereka itu udah menikah tanpa tahu kita, Pi. Ingat nggak? Mereka itu kan pernah tunangan. Nggak. Kalau ini Papi yakin, enggak. Kok Papi bisa seyakin itu sih, Pi? Karena mereka nggak akan menikah kalau kita tidak merestui. Ya bisa aja kan, Pi. Waktu itu mereka juga tunangan tanpa restu kita. Tapi Mi, mereka baru akan menikah kalau kita merestui mereka. Itu Papi dengar sendiri dari Fitri. Waktu pernikahannya Kayla. Nanti kalau kita nikah, bulan madunya di sini aja ya. Kok nggak dijawab? Kamu tuh mikir kejauhan. Masa udah bulan madu aja? Jadi mikir apaan? Mikir malam pertama. Kita tuh mestinya mikirin restu dari orang tua kamu dulu. Capek Fit kalau mikirin itu. Kamu tuh aneh ya? Aneh apa? Ya aneh aja. Dulu kamu ngejar-ngejar aku terus. Kamu gak pernah bilang capek, walaupun aku udah tolak berkali-kali. Tapi sekarang kita berdua ngejar restu dari orang tua kamu bilang capek. Bener juga ya. Ya, tapi kan kalau restu orang tuaku nggak pasti kapan datangnya, Fit. Iya sama aja, Rel. Gak ada bedanya kan? Emangnya dari dulu kamu ngejar-ngejar aku pernah ngasih kamu kepastian? Ya memang sih. Tapi seenggak-enggaknya aku tahu kalau kamu itu benar-benar cinta sama aku, Fit. Karena aku yakin. Makanya aku nekat ngejar kamu. Aku yakin suatu saat nanti orang tua kamu tuh bakal ngerestuin hubungan kita. Hati mereka tuh pasti luluh melihat ketulusan cinta kita berdua. Kamu kenapa sih ngotot nunggu restu dari orang tua? Banyak kan pasangan lain yang menikah tanpa restu orang tua. Kita tuh harus menghormati orang tua. Karena mereka yang membesarkan kita. Kalau nggak ada mereka, kita nggak akan ada di dunia. Lagi juga, kalau kita menikah tanpa restu orang tua, kita nggak akan mungkin bahagia, Rel. Kamu benar-benar gadis yang baik, Fit. Sini tangan kamu. Mau ngapain? Ini apa, Rel? Karena kamu udah bantuin aku, Fitri. Ada F-nya. Fitri. Kamu ngapain? Nyekek. Ya enggak lah. Mau makan ini. Brengsek nih kalau. Susah banget sih. Kamu tuh nggak beda ya dari dulu. Suasana romantis kayak gini aja masih marah-marah. Ah, susah, Fit. Gini doang. Ya, aku kan grogi, Fit. Fit. Kamu tahu kan? Aku udah kasih hati aku sepenuhnya buat kamu. Apa kamu bersedia ngasih hati kamu sepenuhnya buat aku?
membuatmu bahagia. Maafkan bila ku tak sempurna. Kancilnya kan mau menyeberang ke sungai dan dia minta tolong buaya. Nah, pada saat di tengah sungai, buaya itu membuka mulutnya. Ha, gitu. Giginya kelihatan nggak, Pak? Iya dong, kelihatan giginya. Terus akhirnya dengan tipu dayanya si Kancil, akhirnya Kancil berhasil sampai seberang. Dan si Kancil tertawa terbahak-bahak. Ha 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 ha. Pas terbahak-bahak, giginya juga kelihatan nggak, Pak? Ya kelihatan giginya lah, masa kelihatan buntutnya? Nah, dan terus si buaya itu kesal sekali. Maka buaya dengan sangat geram, dia bilang, Pas gedang juga kelihatan giginya nggak, Pak? nggak kelihatan giginya, ompong semua buayanya. Kamu ini gimana sih? Dari tadi Bapak bilang bahwa buaya itu punya gigi. Lagian ngapain sih ngebahas gigi mulu? Habisnya juga takut banget, Pak. Yang kebayang gigi dulu. Wah, buaya kan punya gigi. Berarti dia bisa sakit gigi juga dong. Iya, buayanya bisa sakit gigi sama kayak kamu karena jarang sikat gigi. Oh, kalau sakit giginya kenapa nggak ke dokter gigi, Pak? Aduh Gak, kamu ini gimana sih? Kamu kan jagoan Papa, masa cengeng kayak gini sih? Tuh lihat tuh, yang pada keluar dari dokter gigi juga nggak ada yang nangis kayak kamu kayak gini. Bener juga ya, Pak. Masa laki-laki cengeng sih? Nah gitu dong, itu baru jagoan Papa. Nah tuh lihat tuh, kakak itu yang perempuan. Perempuan aja nggak takut, nggak nangis. Coba kalau kamu nggak percaya, tanya. Nggak sakit kan? Enggak kok, soalnya sebelum dicabut, gusi aku disuntik dulu. Tuh. Hah? Disuntik dulu? Juga nggak mau, Pak. Ayo Pak pulang. Ayo Pak pulang. Ya, ngabur deh anak gue. Ah, gara-gara tuh anak sih tuh. Mana sih Al jalan keluarnya? Aduh. Tenang dong Kayla, tenang. Tenang-tenang gimana? Kita tuh udah berjam-jam di sini tapi nggak nemu-nemu jalan keluarnya. Nyesel juga aku ngikutin kamu masuk-masuk sini. Kamu bisa sabar gak sih orangnya? Aku lagi cari jalan keluar nih. Sampai kapan? Sampai malam. Masa aku lama-lamain sih? Emang aku seneng apa tersesat kayak gini? Aku tuh stres. Oh. Mana nggak ada sinyal lagi. Kamu tuh yang ngomel terus. Pusing aku sama kamu. Ya tapi aku capek, lapar lagi. Kamu pikir aku enggak ya? Iya, tapi kan... Udah. Bawel banget sih kamu. Iya, malah bentak-bentak lagi. Waktu pacaran aja, rambutnya setengah mati. Giliran udah merit, baru 3 hari. Mulai dari tega bentak-bentak. Lewatan nih. Dasar anak manja. Baru gini aja udah nangis-nangis. Bisanya cuma nyalain orang. Lihat aja. Kalau dia nggak minta maaf duluan, gue nggak mau ngomong sama dia. Ular! Aduh! Ular! Di kaki Mana aku, ularnya, mana? ular itu! Itu di kaki aku! Kayla, ini bukan ular, ini batang pohon. Oh, abisnya aku panik sih, aku kira ular. Kan di hutan kayak gini, pasti banyak binatangnya. Ya kalau banyak baju sama sepatu bukan hutan dong, mall. Kira-kira hutan ini angker nggak ya? Kayla, itu ada bapak-bapak tuh. Kita tanya sama dia yuk. Pak! Yuk. Pak, maaf Pak, tahu jalan keluar hutan sini nggak Pak? Saya sama istri saya tersesat di sini Pak. Kebetulan
Hotel kami dekat sini. Wow. Ada fried chicken. Juga kamu makan beringasan gitu. Katanya lagi sakit gigi. Kalau ada makanan enak gini, sakit gigi juga. Udah kelupa apa? Dasar lu. Tapi gak apa-apa deh. Tiap hari aja kamu sakit gigi biar makanannya enak ya. Man, kamu tuh ya, masa ngedoain yang jelek buat anak? Makan aja. Canda. Aku salah apa sih, Mos? Kamu gak salah apa-apa. Cuman aku lagi nggak mood aja buat ngobrol. Wah, kalau gitu ntar sore kita harus nonton, Mos. Buat ngebangun mood kamu lagi. Gimana? Mau nggak? Ada film bagus loh. Aku juga nggak mood buat nonton. Oke, kalau gitu kita clubbing aja yuk. Enggak! Ah, gimana kalau kita main bekel aja? Mungkin kamu malah mood. Nggak lucu! Kenapa sih kamu benci banget sama aku, Mos? Aku salah apa sih? Kamu nggak salah apa-apa. Cuman aku nggak suka aja kalau kamu terus-terusan ngedeketin aku. Kenapa? Ya pokoknya aku nggak suka. Tapi aku mau kok terus-terus deketin kamu. Kenapa? Ya, karena aku suka kamu. Kamu tuh udah gila ya? Kamu nggak inget apa kejadian waktu di klub? Kamu tahu sendiri kan? Kalau aku itu... Kenapa? Lebih tua daripada aku. Emangnya kenapa kalau kamu 3 tahun lebih tua daripada aku? Aku nggak peduli, Mos. Tapi aku peduli. Kejadian itu bikin aku jadi trauma. Kenapa sih kayak gitu aja kamu inget-inget terus? Ya karena kepikiran terus. Dan aku nggak mau dicela orang. Cuman gara-gara aku pacaran sama berondong kayak kamu. Jadi, kamu nggak mau pacaran sama orang yang lebih muda daripada kamu? Enggak. Demi Moore aja pacaran sama Ashton Kutcher. Yang jelas-jelas dia lebih muda daripada Demi Moore. Aku bukan Demi Moore. Oke. Mungkin kita sekarang temenan aja dulu. Tapi setidaknya jangan galak-galak dong sama aku. Kaki lo kenapa? Keseleo tadi jatuh sama Kayla. Kalian berdua mau kemana? Kita mau makan malam. Bareng yuk? Kita nyusul aja deh. Soalnya mau bersih-bersih dulu, mau mandi. Yurel, Fit. Lucunya kalau ngeliat mereka, yang satu sabar dan dewasa, yang satu lagi manja dan galak gitu. Iya, Rel. Itulah yang namanya pasangan. Saling melengkapi satu sama lain. Kayak aku sama kamu. Akunya sabar, kamunya galak. Kok kamu jadi ngatain aku sih? Kamu tuh beda banget ya sama Aldo. Aldo itu dalam keadaan marah masih bisa lembut. Coba kamu, keadaan romantis aja masih marah-marah. Ngalahin aja terus, Fit. Cemburu ya? Oh, udah bisa ngeledekin aku sekarang ya? Emang yuk? Pi, Papi jadi kan berangkat ke Bali? Iya. Kliennya tadi nelpon Papi. Mungkin Papi akan ngajak Mosa untuk bantu Papi kalau nanti ada apa-apa. Kalau gitu, Mami ikut Papi ya? Nggak usah lah, Mi. Papi cuma sebentar kok. Sore juga mungkin udah balik ke Jakarta. Lagian kalau Mami ikut, bisa tambah repot. Pi, Mami tuh pengen banget ketemu sama Farel. Mami mau tanya sama Farel, Pi. Apa benar dia tuh udah menikah sama... Udahlah, Mi. Jangan ngebahas soal itu lagi. Kita nggak usah ngurus anak itu lagi. Terserah dia, maunya apa. Mam, Pap, tadi siang Maya sudah interview dan mulai besok Maya sudah bisa kerja. Bagus deh. Moza nggak ada. Aldo juga nggak ada. Bete nih gue sendirian.
telepon Moza aja. Telepon gua nggak diterima lagi sama Moza. Atau dia udah di pesawat kali ya? Tristan, Mozanya nggak masuk ya? Dia lagi ke Bali. Ada surat untuk PT Berjaya kan? Iya nih. Titipin ke gua aja, sini. Ya udah pesan kok sama gua. Tunggu dulu. Moza itu udah punya pacar belum sih? Kenapa? Naksir ya? Emang kenapa? Nggak boleh? Boleh. Moza itu dulunya pacar Pak Farel. Pak Farel? Iya, Pak Farel anak Pak Utama. Ah, serius nih? Terus, sekarang udah nggak? Hubungan mereka bubar menjelang pernikahan. Gara-gara Pak Farel kecantol sama cewek lain. Udah, kok saya jadi malah ngegosip kayak gini. Oke, Tan, saya udah hitungin di ruang meeting nih. Thanks ya. Sama-sama, Tan. Oh. Pantes aja si Moza sengit banget sama gue. Ternyata dia punya sejarah kayak gini sama cowok. Mungkin dia trauma kali ya. Gue jadi bingung. Benernya dia tuh nolak gue karena gue lebih muda atau karena dia trauma sama cowok? Tahu ah, pusing. Gimana Mas penampilan aku? Kok aku jadi nggak pede ya Mas ya? Kamu tenang aja, Mai. Kamu pasti berhasil di kantor ini. Iya sih, tapi kan aku belum pernah Mas kerja kantoran. Padahal kalau dipikir-pikir perusahaannya cuma perusahaan kecil. Gajinya juga nggak seberapa. Ngapain pakai grogi ya? Itu nggak penting, Mai. Yang penting, kamu senang ngejalaninnya. Aku titip kafe ya Mas. Iya, kamu tenang aja. Kamu mau ke kantor? Iya. Sama-sama Papi aja. Nanti Papi drop kamu sebelum Papi ke bandara. Ya udah. Yuk, Pi. Ya? Bram, emangnya kamu tuh nggak malu ya? Malu kenapa, Mi? Justru aku bangga. Karena Maya akhirnya bisa kerja di luar. Dan aku bisa serius mengelola kafe ini. Aku yakin, suatu saat nanti, kafe ini bisa maju dan besar, Mi. Terserah kamu deh. Rel, gimana? Kerjaan lu lancar? Lancar. Ini juga berkat bantuan Fitri. Dia bantuin aku banget. Hebat loh dia. Selama aku dan klien ngomong, dia ngetik cepat dan dia berhasil ngerangkum semuanya. Wah, hebat banget kamu, Fit. Enggak juga, El. Aku emang kalau Farel yang ngomong, aku bisa ngetik cepet. Tapi kalau suruh baca tulisannya dia, pasti ngetiknya lama. Kok gitu? Kan tulisannya Farel jelek. Nyesel gue, Al. Muji dia tadi. Lagian kakak kenapa sih harus muji-muji dia? Emangnya yang bisa ngetik cepet tuh cuma dia? Banyak, Kak. Kayla. Kay, kamu tuh kenapa sih nggak pernah bisa menghargai orang lain? Iya, Pak. Oh, bisa, Pak. Bisa, ya. Oh, oke. Nggak sampai 5 menit saya akan nyampe sana, Pak. Oke, Pak, ya. Ada trouble dikit nih di lokasi syuting. Aku harus ke sana. Rel, gue temenin ya. Siapa tahu ada yang bisa gue bantu. Oke. Oke, Fit. Aku pergi dulu ya. Kayla, aku cuma sebentar kok. Oke, Fit.
tinggal segala lagi. Terus ngapain dong gue? Nih Mbak, cobain bobonya enak. Di mana-mana buah tuh rasanya sama aja tau nggak? Itu cincin dari Kak Farel. Iya. Kalungnya juga dari Kak Farel. Iya. Ya ampun, lo tuh gila ya. Lo udah nikah sama Kak Farel. Lo tega banget sih, Fit. Sementara orang tua gue sakit-sakitan di rumah mikirin lo berdua, tapi lo berdua malah udah nikah. Enggak, Mbak. Aku sama Farel tuh belum nikah. Cincin sama kalung ini emang dia kasih ke aku, tapi bukan berarti nikah. Aku tahu, Mbak. Mbak emang gak suka sama aku. Tapi ini semua kan bukan murni kesalahan aku aja. Gak tau lah, Fit. Gue heran. Kok bisa ya Kak Farel sampai cinta mati sama lo? Jangankan Mbak yang bingung. Aku juga gak tahu, Mbak. Lo tuh punya daya tarik apa sih, Fit? Bahkan Aldo aja pernah suka sama lo. Mbak, kalau soal itu gak usah dibahas lagi ya. Aldo itu kan udah aku anggap sebagai kakak aku sendiri. Lagian juga kan Aldo sekarang udah jadi suami Mbak. Sebenarnya sih gue ngeliat setelah Kak Farel dekat sama lo, dia jadi banyak berubah. Dia jadi banyak senyum, lebih santai. Gak kayak dulu waktu deket sama Kak Moza. Dan kayaknya sekarang dia bahagia banget sama lo. Jangan bilang siapa-siapa ya, Fit. Gimana sih caranya supaya kita dicintai sama kayak lo dicintai sama Kak Farel? Maksud Mbak? Ya, Kak Farel kan setia banget sama lo. Gue juga pengen lo setia sama gue. Jadi dia gak lari kemana-mana bagaimanapun keadaan gue. Aku cuma mencintai Farel dengan tulus. Itu aja kok. Itu aja? Iya, Mbak. Dengan cinta tulus, aku juga yakin orang itu akan mencintai saya dengan tulus. Pemikiran lo sederhana banget ya, Fit.